Berikut adalah 6 pelatih tim nasional di Piala Dunia 2026 yang mewakili zona CONMEBOL atau Amerika Selatan. Yang pertama yaitu Sebastian Becacece. Pelatih asal Argentina ini dikenal sebagai salah satu pelatih muda berbakat dari Amerika Selatan. Di usia 45 tahun, Becacece dipercaya untuk membawa generasi emas Ekuador bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia. Sebastian Becacece memiliki filosofi permainan yang modern, agresif, dan mengutamakan intensitas tinggi. Ia sering menerapkan formasi 3-4-3, sebuah skema yang memungkinkan timnya tampil menyerang sekaligus tetap solid saat bertahan. Di bawah kepemimpinannya, Ekuador menunjukkan performa yang cukup konsisten. Dari 6 pertandingan yang telah dijalani, mereka berhasil mencatatkan 1 kemenangan dan 5 hasil imbang tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Catatan ini membuktikan bahwa Ekuador merupakan tim yang sulit ditaklukkan oleh lawan-lawannya. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan strategi yang disiplin, Ekuador berambisi menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Becacece sendiri masih memiliki kontrak hingga 31 Desember 2026, menunjukkan kepercayaan besar federasi terhadap proyek jangka panjang yang sedang dibangunnya. Kini tantangan terbesar menanti. Mampukah Sebastian Becacece membawa Ekuador melampaui pencapaian terbaik mereka di ajang Piala Dunia, atau bahkan menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Ekuador? Yang kedua adalah Lionel Scaloni. Nama Lionel Scaloni tentu sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sepak bola. Pelatih berusia 48 tahun ini berhasil mengubah Argentina menjadi salah satu tim paling kuat dan konsisten di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinannya, Argentina tampil dengan identitas permainan yang solid, disiplin, dan sangat efektif. Scaloni dikenal sebagai pelatih yang mampu memadukan pemain senior berpengalaman dengan talenta muda berbakat sehingga menciptakan skuad yang seimbang di setiap lini. Untuk menghadapi Piala Dunia 2026, Scaloni mengandalkan formasi 4-4-2, sebuah skema yang memberikan keseimbangan antara pertahanan yang kokoh dan serangan yang mematikan. Dengan pendekatan taktis yang matang, Argentina tetap menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia. Statistik terbaru menunjukkan performa yang luar biasa. Dari 5 pertandingan yang telah dijalani, Argentina berhasil meraih 5 kemenangan sempurna tanpa hasil imbang maupun kekalahan. Catatan ini membuktikan bahwa Albiceleste masih berada dalam performa terbaiknya menjelang turnamen terbesar dunia. Kepercayaan Federasi Sepak Bola Argentina kepada Scaloni juga sangat besar. Kontraknya masih berlaku hingga 31 Desember 2026, memberikan kesempatan baginya untuk terus melanjutkan proyek kesuksesan tim nasional. Kini tantangan berikutnya sudah menanti. Mampukah Lionel Scaloni mempertahankan dominasi Argentina dan membawa Albiceleste kembali meraih kejayaan di Piala Dunia 2026? Yang ketiga adalah Néstor Lorenzo. Di usia 60 tahun, Lorenzo menjadi salah satu pelatih paling senior di kawasan Amerika Selatan. Pengalaman panjangnya di dunia sepak bola membuatnya dipercaya untuk membangun Kolombia menjadi tim yang mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Néstor Lorenzo menerapkan formasi 4-2-3-1, sebuah strategi yang memberikan keseimbangan antara pertahanan yang kuat dan serangan yang kreatif. Formasi ini memungkinkan Kolombia memaksimalkan kecepatan para pemain sayap serta efektivitas lini tengah dalam mengendalikan permainan. Berdasarkan statistik yang ada, Kolombia telah memainkan 6 pertandingan dengan hasil 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Kolombia memiliki potensi besar, meskipun masih perlu meningkatkan konsistensi untuk menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia. Di bawah arahan Lorenzo, Kolombia dikenal sebagai tim yang bermain disiplin, memiliki organisasi permainan yang baik dan mampu memberikan perlawanan kepada tim-tim unggulan. Kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda menjadi modal penting bagi Los Cafeteros untuk melangkah jauh di turnamen nanti. Kontrak Néstor Lorenzo bersama timnas Kolombia akan berakhir pada 31 Juli 2026, sehingga Piala Dunia 2026 menjadi salah satu target utama yang harus dicapai selama masa kepemimpinannya. Mampukah Néstor Lorenzo membawa Kolombia mengulangi kejayaan mereka dan menjadi kuda hitam yang mengejutkan dunia di Piala Dunia 2026? Yang keempat adalah Gustavo Alfaro. Di usia 63 tahun, Gustavo Alfaro dikenal sebagai salah satu pelatih paling berpengalaman di kawasan Amerika Selatan. Ia memiliki reputasi sebagai pelatih yang mampu membangun tim yang disiplin, terorganisir, dan sulit dikalahkan. Untuk menghadapi persaingan ketat di level dunia, Alvaro mengandalkan formasi 4-2-3-1. Formasi ini memberikan keseimbangan antara pertahanan yang kokoh dan serangan yang efektif, sekaligus memungkinkan Paraguay bermain lebih fleksibel saat menghadapi berbagai karakter lawan. Berdasarkan statistik yang tercatat, Paraguay telah memainkan 6 pertandingan dengan hasil 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Meskipun hasilnya masih belum sepenuhnya konsisten, Paraguay tetap menunjukkan semangat juang tinggi dan kemampuan untuk memberikan kejutan kepada tim-tim unggulan. Di bawah arahan Gustavo Alfaro, Paraguay berusaha kembali menemukan identitas kuat yang pernah membawa mereka menjadi salah satu kekuatan sepak bola Amerika Selatan. Kombinasi pemain muda dan pemain berpengalaman menjadi fondasi utama dalam proyek pembangunan tim menuju Piala Dunia 2026. Kontrak Gustavo Alfaro bersama Paraguay berlaku hingga 31 Desember 2026, yang menunjukkan kepercayaan besar federasi terhadap visi dan program jangka panjang yang sedang dijalankannya.
Pertanyaannya sekarang, mampukah Gustavo Alfaro membawa Paraguay kembali bersinar di panggung dunia dan melangkah jauh pada Piala Dunia 2026? Ataukah Paraguay akan menjadi salah satu tim kejutan yang mampu mengguncang turnamen terbesar sepak bola dunia? Selanjutnya, kita bergeser ke raksasa Amerika Selatan. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu, sang pemilik trofi UCL terbanyak yang kini resmi menahkodai tim Samba. Brasil, siapa lagi kalau bukan Don Carlo Ancelotti. Pelatih jenius asal Italia yang kini berusia 66 tahun ini punya komitmen jangka panjang. Kontraknya tertulis sampai 31 Juli 2030. Berbeda dengan pakem modern yang ribet, Don Carlo tampaknya bakal mengembalikan kejayaan Brasil dengan formasi klasik yang solid, yaitu 4-4-2. Melihat statistiknya sejauh ini dari 6 pertandingan yang sudah dilakoni, racikan Ancelotti berhasil membawa Brasil mengemas 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan menelan 2 kekalahan. Awal yang lumayan menantang buat sang maestro di tanah Amerika Latin. Apakah jaminan tangan dingin Carlo Ancelotti bakal sukses membuahkan trofi Piala Dunia ke-6 buat Brasil di tahun 2026? Coba drop pendapat kalian di kolom komentar. Yang ke-6, Marcelo Bielsa. Meski sudah menginjak usia 70 tahun, gairah sepak bola pelatih asal Argentina ini gak perlu diragukan lagi. Soal strategi di lapangan, Bielsa tetap setia dengan filosofi menyerang total lewat formasi andalannya. 4-3-3, high pressing dan kerja keras bakal jadi tontonan wajib skuad Uruguay. Gimana dengan catatannya sejauh ini? Dari 6 pertandingan yang sudah dilewati, racikan strategi Bielsa membawa Uruguay mengemas 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan baru menelan 1 kali kekalahan. Catatan yang cukup solid dan membuktikan kalau Uruguay di bawah Bielsa adalah tim yang sangat sulit buat dikalahkan. Dengan gaya main pressing ketat ala El Loco, seberapa jauh nih melangkahnya Uruguay di Piala Dunia 2026 nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya.